Pada video ini, kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 275 untuk menjawab pertanyaan, bagaimana jika terlanjur riba? Apa solusinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi membahas Al-Quran, ayat-ayat tentang riba dan solusinya. Pada video ini, kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 275 untuk menjawab pertanyaan, bagaimana jika terlanjur riba? Apa solusinya? Untuk lebih memudah memahami ayat 275 ini, kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, Al-Quran menyajikan fakta bahwa pelaku riba diganggu setan. Hidupnya penuh tekanan mental dan banyak menderita kerugian materi. Musibah datang silih berganti. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagian kedua, Al-Quran memberikan solusi untuk yang sudah terlanjur riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Artinya, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Bagian ketiga, apa akibatnya jika solusi tersebut tidak dijalankan? Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Untuk bagian pertama tentang kondisi pelaku riba yang diganggu setan, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silakan nanti disimak videonya, link video ada di deskripsi. Sedikit saya tambahkan tentang kondisi pelaku riba diganggu setan. Mungkin ada yang tidak menerima pernyataan Al-Quran bahwa kehidupan pelaku riba seperti kehidupan orang yang kerasukan setan. Karena fakta yang dia lihat, banyak pelaku riba yang hidup sukses, tinggal di rumah mewah, mobil mewah, makan enak dan sebagainya. Dengan kondisi hidup yang terlihat seperti itu, bagaimana bisa dikatakan kerasukan setan? Apakah ada yang menyanggah seperti itu? Iya, pasti ada. Di ayat 275 surat Al-Baqarah ini, Al-Quran menyampaikan bahwa ada kok orang yang mendebat Allah. Allah menetapkan hukum, riba haram, tapi ada orang yang menyanggahnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, ada orang yang membantah ketetapan hukum dari Allah. Allah bilang riba haram, tapi dia menyanggahnya. Sama saja, jual beli itu seperti riba. Menurut Bapak Ibu, bukankah orang yang membantah Allah adalah orang yang sudah kehilangan akal sehat, sudah tidak waras, alias gila? Coba Bapak Ibu bayangkan sekali lagi, Allah yang telah memberikan rezeki kok ya dibantah. Pantas saja di ayat lain, di ayat keempat setelah ayat ini, Allah mempersilahkan orang itu untuk mengumumkan perang melawannya. Perang melawan Allah, gila nggak tuh? Bisa saja pelaku riba kelihatan segar bugar, dibalut dengan pakaian perlente, mobil mewah, rumah mentereng. Tapi pikiran, perkataan, dan perbuatannya tidak masuk akal sehat karena diganggu oleh setan, karena sudah kerasukan setan.
kita bisa buktikan bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan pelaku riba sudah tidak waras. Pertama, lihat kembali Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Al-Quran bilang riba haram, jangan lakukan riba. Apa dia bilang? Jual beli sama dengan riba. Lihat kan, dia memberikan tanggapan yang lantur. Normalnya mah begini, kan Al-Quran bilang riba haram. Normalnya dia bilang riba sama dengan jual beli. Nyambung, sama-sama bahas riba. Tapi pelaku riba tidak bilang begitu. Dia nggak tanggapin soal riba, malah melantur ke jual beli. Jual beli sama dengan riba, katanya begitu. Al-Quran langsung menutup logika asal dari pelaku riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu bukti yang pertama, memberikan tanggapan ngawur. Bukti kedua, pelaku riba tidak berpikir sehat. Akibatnya menderita lagi. Perbuatannya serba salah, tidak bisa membedakan antara jual beli dengan riba. Pada transaksi jual beli digunakan sistem barter. Barter antara uang dengan sesuatu yang dimiliki, bisa berupa jasa atau barang. Sedangkan transaksi riba, uang dibarter dengan apa? Dengan janji dan waktu. Apakah janji dan waktu itu bisa dimiliki sehingga bisa benar-benar diserahkan? Nah, mohon izin Bapak Ibu, bahasan tentang riba vs jual beli kita skip dulu. Kita lanjutkan di video lain, supaya kita bisa langsung membahas solusinya sesuai judul video ini. Jadi apa solusinya jika sudah terlanjur riba? Nah, solusinya ada di bagian kedua ayat 275 tersebut, yaitu berhenti. Jangan teruskan riba, jangan ulangi lagi. Dalam bahasa Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275, "Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf." Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari riba, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Al-Baqarah ayat 275 ini adalah ayat peringatan akan keharaman riba. Pembaca Al-Quran yang telah mendapatkan ayat ini, lalu dia berhenti dari praktik riba, kemudian dia bertobat dari riba, tidak mau mengulangi lagi makan riba, maka dia kembali mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melindunginya dari gangguan setan. Allah memudahkannya untuk mendapatkan solusi selanjutnya dari ayat-ayatnya yang lain. Ayat ini baru setengah solusi. Meskipun baru setengah, ayat ini wajib diterima dulu supaya mudah menerima solusi selanjutnya. Kalau solusi dari ayat ini saja tidak bisa diterima, maka akan sulit untuk lanjut pada solusi berikutnya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, boleh dong di like dulu dan subscribe sebagai tanda Bapak Ibu ikut mendukung channel ini. Jadi, ketika seseorang terlanjur riba, maka solusi pertama yang harus dilakukan adalah berhenti. Jangan lagi membayar riba. Al-Baqarah ayat 278, 279 menguatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Dengan ketiga ayat itu, Al-Quran memberikan solusi kepada kita yang terlanjur riba, yaitu berhenti bayar riba, bayar utang pokoknya saja. Sebenarnya kita bukannya tidak mau bayar riba sesuai perjanjian awal, tapi ada dua alasan yang harus kita pahami benar mengapa kita berhenti bayar riba. Alasan pertama, kita sudah mengetahui bahwa Allah mengharamkan riba. Allah melarang kita bayar riba. Sebelumnya kita tidak mengetahui, tetapi setelah sadar, ya kita tidak lagi meneruskan bayar riba. Alasan kedua, kita tidak mampu membayar. Kalaupun membayar, itu karena dipaksakan. Gali lubang, tutup lubang. Utang bukannya berkurang, malah semakin bertambah.
banyak yang terzolimi, keluarga terbelengkalai, saudara menjauh, teman menghilang. Maka lingkaran setan riba ini perlu diputus. Stop bayar dulu. Kita kondisikan ulang perjanjian. Jangan ada lagi riba di antara kita. Berhenti bayar riba adalah cara untuk memulai negosiasi, mulai mengkondisikan ulang akad perjanjian sesuai dengan ajaran agama. Jika riba masih dibayarkan, pintu negosiasi tidak akan terbuka. Stop bayar riba adalah cara untuk mulai kembali memulihkan ekonomi, supaya dosa diampuni, hati tenang, rezeki pun kembali lancar. Bagaimana jika riba terus dilakukan dan sudah mengetahui peringatan dari ayat ini? Nah, bagian ketiga ayat 275 mengatakan, "Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa mengulangi melakukan riba, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Apakah pelaku riba yang tidak mau bertobat akan kekal di neraka seperti orang-orang kafir? Kita bahas pada video selanjutnya. Dan jika Bapak Ibu ingin menyimak pengalaman hapus riba, bayar utang pokoknya saja, silakan klik video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.